Oke, film dimulai dengan beberapa foto jadul. Dari bocil di seluruh dunia yang dipakai buat objek alat percobaan di masa lalu. Nah, tujuan percobaan itu nggak lain adalah nyiptain manusia super, ya bisa dibilang jadi Samson lah. Tapi di proses nyiptain bocil-bocil itu, mereka bikin satu kesalahan, yang nyiptain satu bocil yang mendekati sempurna. Tapi inget bre, yang sempurna cuma Tuhan. Oke, kita pindah scene ke seorang profesor bernama Dr. Baek yang lagi di fasilitas laboratorium yang mau ngabisin semua bocil-bocil. Tapi kalau semua koit, filmnya habis dong. Jadi biar tetap lanjut filmnya, ada dua bocil super yang dibikin selamat dan lari. Tapi itu dua bocil lagi dikejar sama anak buah Dr. Baek. Setelah ngelakuin pengejaran yang bikin durasi film nambah lama, akhirnya ada satu bocil laki-laki berhasil ditangkap, tapi satunya lagi berhasil lari dengan tubuh mandi darah. Nah, Dr. Baek nyuruh tangan kanannya, si Mr. Choi, buat lapor ke markas pusat kalau status bocil itu nonaktif. Baek yang ngerasa kayak Tuhan yakin banget kalau bocil itu bakal mati karena punya penyakit di palanya. Oke, scene selanjutnya, ada mbah-mbah yang habis subuhan, ngeliat bocil itu lagi sekarat. Oh iya, nama mbah itu Mbah Go. Jadi dia langsung bawa bocil itu ke rumah sakit bareng bininya. Kita sebut aja bini Mbah Go itu si Marni. Pas lagi diperiksa, si dokter bilang kalau bocil ini baik-baik aja, tapi naas, kepalanya bocil itu ada yang bocor halus, yang bisa bikin bocil itu lupa ingatan. Karena Mbah Go dan Marni nggak punya anak. Jadi mereka mutusin buat ngadopsi bocil itu dan ngasih nama Jayon. 우리 애들 지금 이틀이나 굶었다고요. 10 tahun kemudian, si Jayon sekarang udah gede. Badannya doang tapi anunya mah enggak. Dia sekarang cuma cewek kampung yang lupa sama masa lalunya. Nah, di sini ini, si Jayon mau ngutang di toko Madura buat beli pakan bakal sapi. Gue kira di Indonesia doang yang doyan ngutang. Lah di Korea juga pada ngutang juga bre. Tapi bre, harapan gue nih, semoga dia pas udah gede dan bakal gede itunya juga. Bisa kerja dan enggak ngutang lagi. Nah, pas sampai rumah, si Jayon langsung ngasih pakan sapi ke ayahnya. Terus lanjut nemuin ibunya yang lagi sakit di kamarnya. Di sini Jayon sadar nih bre. Ibunya mulai nunjukin gejala awal Alzheimer. Iya, itu penyakit andalan di setiap film. 중간에 배고팠어. 엄마 뭐 먹고 싶어? Nggak cuma itu doang bre. Si Jayon juga mulai ngerasain sakit di palanya. Semoga bukan karena mikirin utang. Malamnya dia mulai searching tentang penyakit ibunya, yang kelak bisa jadi anak berbakti, bisa nyembuhin ibunya. Nah, besoknya, Jayon berangkat ke sekolah. Pakai angkot bareng soulmate-nya yang bernama Minung Hee. Dalam perjalanan, Minung Hee nyaranin si Jayon buat ikut audisi Indonesia Idol, yang total hadiahnya gede banget, yaitu 500 won. Si Jayon yang pengen ngetop, mau ikutan dan niat buat mendaftarkan diri, karena dia mikir, duit segede itu bisa buat berobat emaknya. Dan akhirnya, si Jayon mulai ngikutin seleksi suara, karena si Jayon punya kenalan orang dalam. Akhirnya dia lolos ke tahap penyisihan, dan dipilih sebagai kandidat dengan skor tertinggi. The power of orang dalam. Jayon juga nyombongin diri dengan nunjukin kekuatan supernya ke penonton, yaitu sulap sihir. Nah, tapi di sini masih belum diliatin, karena biar lu tetap lanjut nonton. Pas nyampe rumah, Minung Hee dan Jayon ngasih tahu ke kedua orang tuanya, siaran ulang Jayon lagi nyanyi di stasiun televisi. Tapi orang tuanya malah khawatir sama anaknya, karena takut si Jayon jadi incaran banyak orang, karena ilmu sihir mandragunanya itu. Nah, bener aja kan? Tiba-tiba ada panggilan misterius dari orang gak jelas banget yang bikin orang tua Jayon makin khawatir. Tapi, Jayon bilang ke mereka, kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dan tanpa disadari ternyata Mr. Choi diam-diam ngintip rumah si Jayon dari kejauhan. Pagi harinya, Jayon dan Minung Hee mau ke kota Seoul, naik kereta buat audisi tahap berikutnya. Pas mereka lagi asik makan sampai mulutnya jadi perut, seorang pria yang gak dikenal bernama Nobelman tiba-tiba nimbrung obrolan mereka dan ngaku kalau dia kenal dengan Jayon,
Bahkan pria itu juga kaget pas tahu si Jayon punya nama panggilan. Padahal dulu mereka saling memanggil pakai nomor urutan. Nah, di sini lo pasti paham kan, kalau Nobelman juga manusia super, sama kayak Jayon. Tapi bre, Jayon yang lupa ingatan, tetap nggak kenal si Nobelman dan nggak paham apa yang dibacotinya. Nobelman si bangsat ini nerbangin tangannya ke Jayon, seolah-olah mau nampar muka mulus Jayon. Ya lo tau lah bre, si Jayon langsung nangis. Si bocil brengsek. Nobelman langsung pergi dan ngomong ke Jayon, kalau kita akan bertemu lagi. Oke, scene selanjutnya, Jayon dan Minunghe akhirnya sampai di studio. Karena kekuatan orang dalam, akhirnya bawa Jayo maju ke perempat final. Dan dapat suara terbanyak dari juri dan netizen. Pas mereka baru keluar dari studio, migran Jayon tiba-tiba kumat. Saking parahnya bikin dia mimisan. Hal ini nunjukin kalau penyakit Jayon udah parah. Sebelumnya Jayon emang udah berobat. Dan dokternya ngasih diagnosa dan bilang ke Jayon, kalau dalam kurun waktu 2-3 bulan, penyakitnya itu bisa ngancam nyawa Jayon. Satu-satunya cara buat menyelamatkannya adalah transplantasi sumsum, tulang orang tua biologis Jayon atau orang yang nyiptain si Jayon. 이대로는 죽는다니까? Di tempat lain, dokter baik yang udah jadi mbah sepuh nonton acara Jayon di TV. Dia kelihatan senang banget karena ciptaan terbaiknya masih hidup dan akhirnya berhasil ditemukan. 꽃피 났어? 야, 괜찮냐 진짜? Kita balik ke Jayon dan Minunghe. Pas mereka lagi nunggu abang Gojek, tiba-tiba mereka dikagetin karena kedatangan anak buah dokter baik yang nyoba nyulik Jayon pakai cara baik-baik. Tapi untung aja ada rombongan bocil-bocil. Jadi anak buah dokter baik nggak jadi nyulik Jayon dan ngebiarin Jayon pergi menggunakan taksi. Pas sampai di kampung, Minunghe nelpon bapaknya bernama Pak Do yang merupakan polisi buat menjemput mereka. Di waktu yang sama, Nobelman muncul lagi dengan mobilnya dan mengancam Jayon dengan bilang bakal ngebunuh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Jayon langsung lari ke rumah dan nyuruh Minunghe bilang ke Pak Do biar cepat-cepat pergi ke rumah Jayon. Nggak lama kemudian, Pak Do dan timnya sampai di rumah Jayon dan ngeberhentiin mobil Nobelman bareng teman-temannya yang terdiri dari Wahong, Komar, dan Mantap. 지금? Beberapa saat kemudian, Jayon dan Minunghe sampai, tapi mereka nggak ngelihat siapapun dan cuma melihat mobil polisi aja. Jayon langsung lari dengan panik ke dalam rumah. Tapi untung aja semuanya selamat. Dan malah ayahnya lagi main karambol bareng si Pak Do. Sebelum pergi, Pak Do ngasih tahu Jayon kalau tadi dia ngelihat segerombolan pemuda yang kelihatan mencurigakan. Pak Do ngeduga kalau mereka berasal dari luar negeri. Jayon bilang kalau dirinya enggak kenal mereka. 들어가보세요. Di tempat lain, Nobelman dan gengnya ngedatengin rumah salah satu seorang profesor dan ngebunuh anak dan bininya profesor itu. Alasan mereka ngelakuin ini karena si profesor menolak buat bekerja sama bareng dokter baik. Nah dari sini, lo pasti paham kan kalau Nobelman bekerja buat dokter baik. 너만 죽이라고 하긴. Enggak puas cuman ngebunuh anak dan bininya, mereka juga ngebunuh si profesor itu dengan sangat brutal. Sedangkan di luar ruangan, Nobelman menggunakan sihirnya buat mengendalikan pikiran si supir profesor, biar bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Dan sebelum pergi, mereka membakar tempat itu buat menghapus jejak mereka. Keesokan harinya, Mr. Choi nemuin dokter baik di sebuah restoran. Di sini dokter baik nyuruh Mr. Choi buat ambil cuti dan minta dia buat nggak ikut campur dalam urusannya. Sebenarnya Mr. Choi nggak setuju sama keputusan dokter baik. Ya tapi kan itu bos lo babang ganteng. Jadi dengan terpaksa lo harus nurut. Selain itu, mereka juga ngebahas tentang monster ciptaan mereka, yaitu si Jayon. Mr. Choi minta buat nantinya dokter baik ngebunuh Jayon, tapi dokter baik malah menolaknya. 걔.
Beberapa saat kemudian, Mr. Choi ngedatengin seorang profesor bernama Mr. Lee yang bisa ngebantu dia nyembuhin penyakitnya. Bre, ternyata si Mr. Choi ini punya penyakit borok sikut. Di bagian tangannya, si profesor nyaranin buat ngebunuh Jaeyeon. Karena dengan kepala Jaeyeon, mereka bisa nyembuhin penyakitnya Mr. Choi. Pada malam harinya, Jaeyeon kebangun bre karena sekilas ingat tentang masa kecilnya. Dan dia juga mulai ngerasain sakit di kepalanya yang makin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah dokter baik nyelinap masuk rumah dan ngancem ibu Jaeyeon pakai senjata. Menyadari hal itu, Jaeyeon pun langsung bangun buat mengeceknya. Tapi baru mau keluar dari kamar tidurnya, Jaeyeon udah ditodong senjata duluan sama anak buahnya dokter baik, dan tiba-tiba soulmate-nya si Minung-hee yang nggak tahu kenapa juga ikutan disekap. Seorang pria sebelumnya yang pengen nyulik Jaeyeon muncul dengan creepy dan cerita kalau dulu dia hampir dibunuh sama Jaeyeon yang dijuluki si penyihir kecil. Tapi Jaeyeon bilang kalau dia nggak kenal dan nggak ingat kejadian apapun tentang mereka. Jaeyeon terus memohon buat ngelepasin mereka. Sampai akhirnya salah satu pria melukai Minung-hee pakai pisaunya, bikin Jaeyeon langsung mau ngamuk dan ngebunuh segerombolan anak buah baik cuma dalam hitungan detik. Setelah ngabisin mereka, Nobelman muncul dan terlihat kagum sama kemampuan Jaeyeon. Dia ngejelasin kalau dari awal, Jaeyeon emang diciptakan spesial dan beda dari yang lainnya. Dan dengan aksinya tadi, udah cukup buat ngebuktiin kalau Jaeyeon salah satu dari mereka. Nggak cuma itu, Jaeyeon yang selalu bisa dalam hal apapun di sekolah, menjadi bukti kalau dia bukanlah manusia biasa. Jaeyeon akhirnya mulai melihat ingatan masa lalunya pas Nobelman nunjukin bekas luka di dahinya yang ternyata ulah dari Jaeyeon. Dan buat ngembalin ingatannya, Nobelman minta Jaeyeon buat ikut dengannya. Atau kalau enggak, maka semua orang yang dikenal Jaeyeon bakal dibunuh. We're professionals. Jaeyeon yang udah mode psikopat akhirnya setuju sama Nobelman dan minta Minung-hee buat ngejaga orang tua Jaeyeon yang lagi pingsan. Dalam perjalanan di dalam mobil, Nobelman ngebahas tentang Jaeyeon yang ngeduga sengaja milih orang tua angkatnya dengan sempurna yang sebelumnya pernah kehilangan anak dan cucunya dalam kecelakaan. Nobelman udah tahu kalau itu udah direncanakan Jaeyeon. Karena dulu mereka sering mencari informasi tentang siapa yang bakal mereka pilih jadi orang tua angkatnya. Akhirnya mereka sampai di laboratorium yang kelihatan kumuh banget, di mana dokter baik udah nunggu kedatangan si Jaeyeon. Mereka lalu langsung ngebawa Jaeyeon ke dalam ruang interogasi dan mengikatnya di atas kursi. Sedangkan dokter baik ngelihatnya dari ruangan lain. 잘 들어왔어, 아가씨. 기억이 없다 그랬지? Sedangkan di tempat lain, Choi ngumpulin pembunuh bayaran buat memburu Jaeyeon. Tapi pas dia menelpon dokter baik, Mr. Choi malah dikacangin, yang bikin Mr. Choi marah. Dan muter balik buat nemuin dokter baik. Oke lah, kita balik ke laboratorium. Dan Jaeyeon masih nggak ingat kejadian apapun yang pernah terjadi pas dia masih bocil. Dan untuk balikin ingatan Jaeyeon, dokter baik ngasih perintah anak buahnya buat nyutikin sebuah serum padanya. Dari sinilah terungkap kalau Jaeyeon adalah salah satu subjek eksperimen otak yang dilakukan oleh dokter baik. Si dokter baik juga ngasih tahu kalau dirinya adalah spesialis otak terbaik di dunia. Dan Jaeyeon merupakan satu-satunya eksperimen genetik terbaik yang pernah dia buat. Jadi di awal film, para profesor dan petinggi lainnya pengen ngebunuh semua objek anak hasil eksperimen itu. Karena pada saat itu mereka sukses besar. Tapi di samping itu, mereka juga takut kalau nantinya anak-anak itu nggak bisa dikendalikan. Jadi mereka nyuruh dokter baik untuk ngebunuh semua bocil-bocil itu. Tapi pas lagi proses membasmi semua objek, nggak ada yang bisa ngebunuh Jaeyeon. Karena kemampuan spesialnya, akhirnya mereka ngebiarinya begitu aja. Karena Jaeyeon punya penyakit di kepalanya yang suatu saat bisa ngebunuhnya kalau nggak diobati dengan benar. Terus dokter baik merintahin anak buahnya buat nyuntikin jarum serum biru ke Jaeyeon yang bakal ngilangin sakitnya selama 1 bulan. Jadi di bulan berikutnya, Jaeyeon bakal ngerasain sakit yang lebih parah kalau enggak dapat suntikan serum biru. Jadi istilahnya biar bikin si Jaeyeon kecanduan gitu bre. Dan bikin Jaeyeon enggak bisa jauh dari dokter baik. Nah,
Setelah Jayon udah disuntik pakai serum itu, Jayon langsung berubah dan ngasih tahu yang sebenarnya. Ternyata sebenarnya Jayon cuma pura-pura hilang. Ingatan dia nggak pernah lupa. Sama yang pernah terjadi di masa lalunya dan kejadian apa aja yang pernah dia lalui. Pas dia pergi berobat ke dokter, dan dia tahu kalau hidupnya nggak bakal lama, dia dengan sengaja ikut audisi untuk menarik perhatian mereka dan ngebawanya ke sang penciptanya, yaitu Dokter Baek, karena Jayon udah yakin kalau Dokter Baek punya obatnya. Jayon dengan kekuatannya ngelepasin diri dari bangku, sekaligus ngebunuh anak buah Dokter Baek. Terus mereka ngelepasin gas bios buat ngelumpuhin Jayon. Tapi namanya jagoan. Dia malah berhasil lolos lewat plafon. Terus Jayon muncul dengan creepy buat nyamperin ke Dokter Baek pas dia nodingin pistol ke arahnya. Jayon mengatakan kalau dirinya enggak pernah sekalipun ngelupain kejadian di hari dia mau dibunuh. Terus Jayon menembak kaki Dokter Baek dan maksa buat ngasih tahu di mana lokasi serum biru itu. Sementara itu, Nobleman yang mulai sadar kalau dirinya juga ditipu sama Jayon, dia langsung meluncur ke ruang tahanan Jayon. Tapi di waktu yang sama, Mr. Choi dan anak buahnya muncul dan mulai nyerang dengan brutal ke Nobleman dan para anggota lainnya. Di situ juga terungkap kalau Nobleman adalah bocil laki-laki yang berhasil ditangkap pas di awal film tadi. Dua kelompok itu saling baku tembak dan menggunakan kekuatannya untuk saling bunuh. Sampai akhirnya rekan Nobleman, yaitu si Mantap, menghabisi kelompok Mr. Choi dengan menggunakan belah tinggi. Di sisi lain, Nobleman nemuin keberadaan Jayon, terus ngedorongnya sampai terbang. Si Nobleman yang sok jagoan nantang si Jayon dan ngerasa kalau kekuatannya setara sama Jayon, ya gue sih udah nebak siapa yang menang. Menurut lo gimana, Bre? Terus mereka ngadu mekanik, di mana Nobleman pakai jurus 1000, bayangannya Baruto. Tapi gampang banget dihindari sama Jayon. Pas giliran Jayon mau nunjukin kekuatannya, ya lo tau lah bre, cuma satu pukulan doang, Nobleman langsung terbang sampai menembus tembok yang kayaknya cuma dari kayu. Dokter Baek diem-diem nyoba mau kabur. Wow, tidak semudah itu Ferguson. Jayon yang lagi mode psikopat nembak kaki satunya, terus Jayon lanjut lagi duel sama Nobleman. Dia beberapa kali menembakkan pistolnya, tapi Nobleman jadi Spider-Man, merangkak ke tembok-tembok ruangan. Dan pas Nobleman punya kesempatan buat nembak Jayon, dia cuma nangkis pakai punggung tangannya, dan dilanjut nabok Nobleman sampai nembus tembok yang kayaknya rapuh banget. Wow, tapi tiba-tiba Mr. Choi muncul, dan tanpa ragu langsung nembak Jayon. Dokter Baek kepedean, ngira kalau Mr. Choi datang buat menolongnya dan ngebunuh para monster itu. Tapi dugaannya salah. Mr. Choi yang ngambek malah ngebunuh Dokter Baek. Nah jadi pelajaran ya bre, jangan baperan. Sementara itu, Mantap datang dan bersiap buat ngadepin Mr. Choi. Walaupun Mr. Choi nembakinnya secara brutal, Mantap kayaknya punya wapak deh, dan langsung nusuk tangan Mr. Choi. Tapi pas dia lengah, Mr. Choi langsung nendang kakinya, dan memukul kepala Mantap sampai pingsan. Nah sekarang tinggal Choi ngelawan Jayon yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena keahliannya yang mendekati sempurna, ngebunuh Mr. Choi cuma kayak ngupas kacang, dan si goblok Nobleman masih aja pengen ngalahin Jayon. Dia janji bakal nunjukin di mana serum biru itu berada. Kalau Jayon berhasil ngalahinnya, hus, Mantap si badak bangkit lagi dan berniat buat menikam Jayon dari belakang. Tapi sekali lagi, karena Jayon sakti mandraguna, dia sadar ada Mantap di belakang dan ngabisinnya pakai tangan kosong. Habis itu Jayon maksa Nobleman buat ngasih tahu di mana lokasi fasilitas penelitian, tapi dia malah nolak buat ngasih tahu. Goblok amat sih. Ya Jayon kesalah dan langsung nembak Nobleman sampai mati. Kayaknya sih mati. Beberapa saat kemudian, Jayon berhasil nemuin serum tersisa dan ngebakar laboratorium itu. Dan dia langsung meluncur ke rumah sakit buat ngeliat keadaan orang tuanya. Sesampainya di sana,
Jayon ngasih serum biru itu ke ayahnya buat nyobatin penyebaran penyakit ibunya. Gokil sih, berbakti banget ini bocah. Sebelum Jayon pergi, ayahnya cerita kalau dulu dia pernah nyesel karena sudah mengadopsi Jayon. Dia mikir kalau mungkin membesarkan seorang penyihir adalah kesalahannya. Tapi si ibu terus meyakinkannya kalau mereka membesarkan dengan penuh cinta, pasti suatu hari nanti Jayon bakal tumbuh jadi anak yang baik. Terus Jayon pergi dan janji bakal balik lagi. Apapun keadaannya, dia juga say hello ke sahabatnya dari luar gedung rumah sakit. 3 bulan kemudian, Jayon secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah kembaran dokter baik buat minta bikinin serum biru yang si Jayon datang ke situ adalah bertahan lebih lama. Di waktu yang sama, datanglah seorang wanita yang wajahnya dipenuhi bekas luka. Terus Jayon dengan santainya mengancam bakal membunuh wanita tua itu kalau dia menyentuhnya. Film pun bersambung.